Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Grasela Siago, NIM 202060404038, kelas 64193, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 dan bab 9, penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Penulisan pesan persuasif. A. Perencanaan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat penyampaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Apapun bentuk dan jenis perusahaannya, manufacturing atau pengolahan, trade atau perdagangan, service atau jasa, maka perencanaan yang baik mulah diperlukan bagi pencapaian suatu tujuan tertentu. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sifat, kepercayaan, atau tindakan audiens penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan persuasif ada kalanya berhasil merubah sikap, perilaku, atau tindakan orang lain, namun terkadang tidak mampu mempengaruhi orang lain, baik maupun sikap, perilaku, maupun tindakan. Oleh karena itu, dalam praktiknya ada kegiatan persuasif yang efektif mencapai sasaran yang dikehendaki, namun juga ada yang tidak efektif. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dapat dilakukan secara persuasif, ada 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan, antara lain melakukan audiens, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan menentukan pendekatan organisasi. Pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya akan membantu komunikator dalam memuaskan audiens. Selain itu juga akan membantu bagaimana audiens memandang komunikator. Mengembangkan pesan persuasif. Dalam mengembangkan pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuka kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas adalah Anda ditentukan dari sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas Anda. Jika kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, maka mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Kedua, kerangka argumentasi AIDA. Penyampaian pesan persuasif dapat menggunakan kerangka AIDA: attention, nuance, pressure, dan action. Ketiga, attention, perhatian. Pada fase ini Anda harus cepat segera mungkin meyakinkan audiens di awal bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Yang keempat, interest, minat. Pada fase ini Anda menjelaskan relevansi pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah Anda sampaikan pada fase pertama dengan agensi tujuan Anda, yaitu bagaimana audiens Anda. Yang kelima, desire, hasrat. Pada fase ini Anda membuat audiens mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Jika ide gagasan Anda sangat kompleks, maka sampaikan cara Anda mengimplementasikannya. Keenam, action, tindakan. Pada fase ini Anda menyampaikan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya juga perlu diingatkan bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Yang ketujuh, memilih daya pemikat. Sebagaimana besar, pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logical effort, dan daya pemikat yang emotional effort untuk melakukan persuasi audiens. Yang kedelapan, analogi. Menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti yang spesifik pula. Yang kesembilan, induksi. Memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang ke-10, dedukasi. Memberi alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Yang ke-C, penulisan permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menuliskan permintaan persuasif untuk suatu tindakan yang tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu diperhatikan khusus terhadap manfaat yang dapat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Yang ke-D, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Apakah perbedaan pesan penjualan dan permohonan bantuan dana? Pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri.
Sementara itu di lain pihak, pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi non-laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca untuk memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Penulisan direct request. Bab 9. A. Pengertian direct request. Direct request atau permintaan langsung sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Yang ke B, permintaan informasi rutin. Dalam suatu organisasi bisnis, surat-surat permintaan rutin perlu diperhatikan dengan baik dalam suatu organisasi bisnis. Seringkali digunakan memo dan surat-surat untuk disampaikan ke berbagai pihak terkait seperti karyawan, konsumen, klien, dan para pemegang saham. Oleh karena itu, ketika menulis suatu permintaan rutin, sebaiknya maksud atau tujuan dalam menulis sesuatu tetap dijaga dalam membuat suatu permintaan rutin. Perlu diperhatikan 3 hal berikut. Pertama, apa yang ingin diketahui. Kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui. Yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu. Dalam direct request, permintaan dapat berasal dari dalam maupun di luar organisasi. Pertama, permintaan di dalam organisasi mungkin dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis di memo. Pengiriman memo dapat dilakukan antara karyawan dengan karyawan, antara pemimpin dengan karyawan, antara pimpinan dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. Kedua, permintaan dari luar organisasi. Surat permintaan bisa juga berasal dari pihak eksternal, organisasi bisnis seperti konsumen, pemasok, supplier, dan perusahaan lain. Yang ke C, pengorganisasian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Yang ke D, menulis direct request untuk aduan. Ketiga, seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk jasa ataupun kebijakan suatu perusahaan, maka ia perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang ada yang dihadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten. Dalam surat direct request terdapat beberapa pilihan, antara lain pengembalian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang pengembalian seharga barang tersebut, permintaan pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atas suatu pesanan produk, pembetulan atas kesalahan penagihan produk, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur, memperlihatkan contoh surat aduan yang disampaikan oleh seorang konsumen. Surat undangan pesanan dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan pesanan dan reservasi adalah pendekatan langsung, direct approach. Surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Surat pesanan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat membuat surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Surat pesanan yang paling tidak mencakup 3 komponen yang penting, yaitu rincian apa yang Anda pesan, bagaimana pengirimannya, dan bagaimana pembayarannya. F. Permintaan kredit. Dalam dunia perkreditan, kemampuan seorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, lancar akan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode berikutnya. Kepercayaan lembaga pengkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seorang dalam melunasi kredit. Bagaimana seorang dapat memperoleh kredit secara sederhana, ada 2 tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga pengkreditan yang ada dan melengkapi berbagai data pendukung untuk memperoleh formulir yang seorang bisa datang sendiri ke lembaga pengkreditan tersebut.